Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, karena hari ini pasti bisa dilewati. New Chapter Message hari ini Kamis 17 November 2022 berjudul Jatuh di Tanah yang Berbatu-Batu. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 13 ayat yang ke-5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sahabat Bapak Ibu, disebutkan dalam ayat Alkitab yang barusan kita dengar bahwa sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, di mana tidak banyak tanah. Memang tidak dapat dimakan oleh burung ya benih tersebut, karena benih tersebut segera tumbuh. Berbeda dengan benih yang jatuh di pinggir jalan yang langsung dimakan oleh burung. Tetapi ternyata benih yang bertumbuh tersebut tidak lama kemudian langsung layu dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, hal ini menggambarkan pendengar-pendengar firman kerajaan surga yang bertindak lebih jauh daripada para pendengar sebelumnya. Mereka menerima kesan-kesan yang baik tentang firman itu, tetapi tidak bertahan lama. Dapat diartikan juga keadaan kita mungkin jauh lebih baik daripada sebagian orang lain, namun tidak sebaik seperti yang seharusnya. Kita mungkin lebih baik daripada sesama kita, namun masih kurang dalam pandangan sorga. Dan kita perlu menyadari beberapa hal. Yang pertama, mendengar firman seberapa sering dan sungguh-sungguh mendengar, kalau hanya sebatas itu saja, maka itu tidak akan membawa kita sampai ke sorga. Karena tidak cukup dengan tidak memalingkan muka atau menutup telinga terhadap firman, tetapi kita juga harus dapat menjadi pelaku. Ingat ya, kita harus dapat menjadi pelaku, bukan hanya sekedar mendengar. Kedua, seringkali seperti orang munafik ya, yang hanya sekedar menunjukkan diri dengan cepat mendengar, langsung siap mendengar, dan bahkan siap menerimanya. Dan benih yang ditabur segera tumbuh. Benih itu lebih cepat tumbuh daripada benih yang ditaburkan di tanah yang baik, tetapi tidak berakar. Artinya apa? Pengertian terhadap firman itu sendiri salah. Akibatnya kita hanya dapat bertahan sebentar saja, tidak sampai pada kesudahannya. Ketiga, kita tidak dapat pungkiri bahwa keadaan saat ini banyak orang sangat senang mendengar khotbah yang bagus, namun tidak mendapat keuntungan apa-apa. Kita mungkin senang dengan firman-Nya, namun kita tidak diubah dan diatur olehnya. Justru kita yang semakin sibuk mengatur. Hati kita bisa mencair ketika kita mendengar firman itu, namun tidak dapat dibentuk olehnya. Banyak di antara kita mengecap firman yang baik dari Allah dan berkata bahwa kita merasakan hal-hal yang manis di dalamnya. Tetapi selama masih ada kepentingan diri sendiri, selama masih ada hawa nafsu yang kita sukai, yang masih bisa kita rasakan, kita tidak bisa menyatu dengan rasa firman Allah. Sehingga akhirnya apa? Setiap kebenaran yang murni, setiap kebenaran yang baik, kita ludahkan kembali. Artinya kita menolaknya. Nah, mari kita tidak seperti pendengar-pendengar yang hanya sekedar mendengarkan firman tetapi tidak mau berubah. Sewajarnya firmanlah yang hendak mengatur kita, mengubahkan kehidupan kita. Bukan kita yang mengatur ayat Alkitab mana yang mau saya dengar, yang karenanya kita dapat menerima berkat-berkat secara lahiriah, mendapat kemudahan-kemudahan dan lain sebagainya. Ya, tobat yuk ya sahabat Bapak Ibu ya. Kiranya firman yang hendak mengatur kita, bukan kita yang mengatur ayat Alkitab mana yang kita mau dengar. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.